Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Arwin Suripto untuk menyampaikan beberapa materi tentang pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tentunya ya. Oke, tetapi ada bedanya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 15 cara berdagang Rasulullah agar sukses dan berkah itu. Oke, mohon disimak secara baik-baik. Mangga silahkan kalau teman-teman ada yang mau mencatat, nanti ini juga akan masuk ke dalam materi-materi untuk ujian di akhir tahun pelajaran 2019-2020 untuk kenaikan kelas. Oke, mohon disimak. Walaupun dahulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang mulai tertarik sebagai entrepreneur tentunya ya, dan membuka peluang-peluang usaha ataupun usaha dagang di berbagai macam. Dengan cara apapun, sekarang banyak sekali dengan cara online ataupun konvensional itu sudah banyak. Nah, dalam Islam sendiri, berdagang dan berwirausaha dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan mempermudah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis terkemuka yang berbunyi, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pedagang sejati tentunya. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun, masih remaja. Nah, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses dan menjadi panutan banyak sekali pedagang-pedagang muslim yang ada di dunia. Nah, Rasulullah SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tetapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar sesama muslim. Dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru agar menjalin silaturahmi dan dakwahnya pun tersampaikan. Seperti itu. Oke, baik, langsung saja kita akan bahas tentang beberapa cara berdagang Rasulullah yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, bisnis dalam masa-masa sekarang ini banyak sekali caranya ya. Ada yang konvensional atau berdagang secara langsung, ataupun yang kedua berdagang secara online. Itu juga boleh. Asalkan tentunya dengan syariat-syariat yang sesuai dengan ajaran agama kita Islam. Oke. Baik, yang pertama ini cara berdagang Rasulullah yaitu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Oke, dalam firman ataupun dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai apa yang diniatkan. Jadi dasar utama Rasulullah SAW berdagang ya ini atas niat karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena untuk menumpuk harta ataupun mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu. Ataupun untuk memikat wanita. Salah ya. Jadi tidak sama sekali. Awal beliau memulai berdagang saat itu usianya masih remaja, di kisaran usia 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya yaitu Abdul Muthalib hingga ke negeri Syam ataupun yang kini kita kenal dengan Palestina. Nah, ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasulullah telah berdagang secara mandiri. Artinya berdagang sendiri, dia keliling sambil berdakwah tentunya. Nah, beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah atau pemimpin dagang, dan hingga pada akhirnya kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian banyak sekali janda-janda kaya raya seperti Siti Khadijah yang akhirnya dipersunting oleh Rasulullah SAW.
Nah, beliau pun menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu dan usaha dagangnya menjadi semakin sukses. Ya, itulah buah dari sebuah niat yang tulus karena Allah atau lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridho Allah pasti akan memudahkannya. Maka ketika kita akan mengawali sebuah usaha ataupun bisnis, nah niatkanlah terlebih dahulu lillahi ta'ala, karena Allah. Oke. Lalu yang kedua adalah bersikap jujur. Nah, dalam menjalani aktivitas keseharian termasuk berdagang, Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur atau dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang. Ketika barang itu baik, ya dikatakan baik. Ketika barang itu buruk ataupun ada minusnya, kalau sekarang ya dibilangnya, nah beliau katakan ada minusnya, ada kekurangannya barang tersebut, ya tidak ada yang disembunyikan. Bahkan tak jarang Rasulullah SAW melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Misalkan pembeli membelinya 1 kilogram terigu, nah ketika sudah ditimbang 1 kilogram, maka Rasulullah akan menakarnya kembali atau mengambil kembali untuk dilebihkan kepada timbangannya. Jadi bukan mengurangi timbangan, melainkan melebihi timbangannya. Nah, selanjutnya dalam surat Al-An'am ayat 152 disebutkan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 35 disebutkan, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan melalui Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari akhir atau hari kiamat sebagai para penjabat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Nah, itulah yang kedua cara Rasulullah untuk berdagang, yaitu mengutamakan kejujuran. Insya Allah kalau kita berbuat jujur, semuanya juga akan lebih berkah. Selanjutnya yang ketiga, Rasulullah selalu menjual barang dengan kualitas yang bagus. Nah, prinsip berikutnya yang dianut Rasulullah SAW dalam berdagang, yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang yang cacat, apalagi minus. Nah, kalau kita kan biasanya berdagang di baik itu di online ataupun yang konvensional, itu biasanya kadang-kadang suka menjual dengan keadaan yang minus ataupun cacat. Nah, itu juga akan mengurangi nilai jualnya. Oke. Nah, kalau Rasulullah tidak pernah menjual barang-barang yang dikatakan cacat ataupun minus. Sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual tentunya. Dan diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, berarti dalam hadis tersebut sudah jelas. Maka ketika kita akan menjual barang, misalkan dalam keadaan yang ada cacatnya, kita harus jelaskan sedetail mungkin deskripsinya. Nah, misalkan ada cacatnya, kita akan menjual handphone yang misalkan ada baretnya sedikit, ya ceritakan kondisi barang tersebut adalah cacatnya, minusnya baret sedikit pada misalkan temper gelasnya saja ataupun tidak bisa dicas. Nah, itu juga harus dijelaskan. Ya, jadi jangan sampai konsumen ataupun pembeli merasa dirugikan. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, Rasulullah selalu mengambil keuntungan dengan sewajarnya. Nah, seringkali kita jumpai pedagang ataupun pebisnis yang menjual barangnya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga aslinya. Nah, sebenarnya tidak boleh ya secara Islam untuk menaikkan harga yang cukup fantastis ataupun sangat mahal hitungnya. Nah, mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Nah, taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan dagangan dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita tentunya akan kurang laku atau kurang diminati.
Tentunya kan konsumen ataupun pembeli pengennya harga yang lebih murah tetapi kualitasnya bagus, itu kan biasanya. Nah sebaliknya Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahukan sejujur-jujurnya. Intinya tujuan Nabi berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya misal ini nih, yang baju yang saya pakai, misalkan saya akan jual misalkan saya beli baju ini modalnya adalah 25.000. Nah, dengan cara Rasulullah, ketika Rasulullah berdagang, beliau akan mengatakan ini modalnya 25.000, silahkan jika Anda ingin memberikan kelebihan maka akan saya terima dengan kelebihan yang Anda berikan. Nah itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik ya. Jadi modalnya si pembelinya tahu dan kita pun mengambil keuntungan sewajarnya dengan apapun yang diberikan oleh pembeli atau konsumen. Artinya kelebihan atau keuntungan itu adalah hadiah dari si pembeli pada si penjual. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi lebih baik ikuti apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita berdagang, ya tentunya mengambil untung sewajarnya saja. Jadi logis lah gitu. Ketika barang ini harganya misalkan 25.000, kita jual 30 ataupun kita jual 28.000, ini masih ada keuntungan sekitar 2.000 sampai 5.000, itu masih hal yang wajar. Karena mungkin ada biaya produksi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kelima, tidak memberikan janji atau sumpah yang berlebihan. Nah, ketika berdagang sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebihan. Semisal barang ini tidak akan rusak hingga setahun misalkan ya. Nah, itu kan janji namanya. Dikatakan sudah ada ibaratnya tanggungan dalam 1 tahun barang itu tidak akan rusak. Itu kan janji. Bagaimana kalau misalkan barang tersebut sudah rusak sebelum 1 tahun tersebut? Nah, itu akan menjadi dosa nantinya. Walaupun si pedagang tersebut tidak mengetahui barang itu rusak dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu. Nah, jadi hati-hati jangan sampai mengatakan atau memberikan janji sumpah yang berlebihan. Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibal bahwa Rasulullah SAW bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat kebanyakannya ya. Di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Nah, Rasulullah kemudian menjawab, ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu. Hadis riwayat Ahmad. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan. Jadi jangan sampai ketika nanti kita menjadi seorang pebisnis ataupun pedagang, jangan sampai menjanjikan apapun hal-hal yang sekiranya di luar dari konteks jual beli. Nah, seperti itu ya, tadi ya, misalkan ya jaminan kalau rusak misalkan dalam 1 tahun ini tidak akan rusak. Nah, bagaimana nanti kalau rusak sebelum 1 tahun, itu tanggung jawab siapa? Nah, itulah dosa yang tidak akan terlihat. Oke. Alhamdulillah ya, sudah selesai, baru sampai dengan 5 pembahasan dari 15 cara berdagang Rasulullah agar sukses dan berkah. Nah, tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ketika nanti kalian akan berniaga, berdagang ataupun berwirausaha, dan patutlah kita mencontoh cara berdagang Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah akhlak Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia yang patut kita contoh dalam hal apapun. Dan salah satunya dalam berniaga ataupun berdagang bisa kita contoh. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasannya untuk yang poin yang 6 sampai dengan 15. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya komen kalian nanti di bawah akan menjadi absensi. Jangan lupa tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian. Terus jangan lupa subscribe ya, subscribe juga di tombol subscribe.
Itu untuk menambah poin kalian dan juga untuk menambah keberkahan agar saya pribadi bisa membuat konten-konten yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Oke, baik. Cukup sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.